Ada juga juru kuncinya Bu, yang membuat cerita Bobo, cerita Nanda, itu Pak ya. Ada orang setelah dia pulang dari sini dia tidak dapat anak, yang tidak dapat jabatan. Itulah cerita yang mereka karang turun temurun sehingga kotak infak itu penuh Pak. Dan di kuburan itu banyak. Dan itu di zaman sekarang loh Bu. Jadi memang yang seperti itu masih banyak juga, dengan alasan-alasan ya kita kan dia orang soleh, mana tahu lewat dia doa kita dikabulkan, kan ada istilah tawasul. Nah itu bukan tawasul, kalau yang seperti itu bukan tawasul. Nah jadi ini masih banyak juga. Nah ini yang pertama Pak, kalau sembah Allah jangan sekutukan dia dengan apapun. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin Pak, Imam Abu Lais As-Samarkandi, di sini ada riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, waktu Rasulullah SAW naik onta, ada orang Badui tiba-tiba menghalangi jalan onta Rasulullah ini, macam pembegal dia, dihadangnya Rasulullah Pak. Suruhnya Rasulullah turun. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, bagaimana cara aku untuk dapat dekat dengan surga dan bisa jauh dari neraka? Jadi bertanya tapi kasar Pak. Udah dia yang butuh tapi kasar cara bertanya, main hadang aja. Tapi yang ditanyanya bagus Pak, apa amalan yang bisa mendekatkan dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dari sinilah kita memahami ternyata Rasulullah itu cukup faham dengan karakter orang Badui. Jadi memang mereka itu keras. Jadi Rasulullah tidak ada tersinggung Pak. Kalau kita kau udahlah bertanya, ginilah cara kau bertanya. Kalau Rasulullah tidak, santai aja dia Pak. Memang karakter mereka ini keras. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memahami karakter kultur suatu bangsa, kita akan faham kenapa mereka melakukan seperti itu. Contohnya, kalau kita ngobrol sama orang Bagan, itu mereka kadang ada yang suara itu seperti orang marah-marah kalau ngomong Pak. Aku nggak tahu dong. Padahal dia tuh ngomongnya ramah tuh Pak. Nah itu karakter. Kalau orang kita Sunda makin marah dia makin ramah dia kan. Nah dia marah Pak tapi ramah. Jadi kalau kita sudah memaklumi hal itu kita tidak ada masalah lagi. Jadi kadang ada orang bertanya itu macam menantang dia, padahal dia bukan menantang. Memang seperti itulah karakter dia. Orang aja kadang yang terkejut mendengar cara orang bertanya. Jadi dari sini kita paham ya Ibu ya, bahwa kita harus bisa memahami. Jadi jangan sampai buruk sangka langsung kepada orang lain ketika dia seolah-olah sepertinya kasar. Mana tahu memang seperti itulah bawaan dia. Sama dengan masalah buruk sangka ya Bu ya. Ada ibu nih suaminya kebetulan pas dapat naik jabatan. Biasanya ramah dia di masjid Bu. Jadi pas ada ibu-ibu di sebelahnya menyapa dia, Bu Ajah, gini aja dia Pak. Ya. Langsung ibu nih cerita, baru suami naik baru lain lah sombongnya. Tidak mau dia memandang wajah saya Bu, lain lah sombongnya nih. Rupa ada yang bertanya ke ibu tuh, ibu kenapa? Itulah salah tidur saya semalam, sakit leher saya nih. Rupa salah tidur Pak. Nah gitu ada buruk sangka. Ini yang dikatakan Rasulullah Bu, jika engkau melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Maksudnya itu tutup betul jalan untuk kita buruk sangka itu. Namun Bapak Ibu, apa pengakuan para ulama? Berpuasa di tengah hari yang terik lebih mudah bagiku daripada tidak berburuk sangka kepada orang lain. Nah itu beratnya Pak. Payah berbaik sangka itu Bu. Lebih ringan puasa lagi. Kalau puasa ibu-ibu sanggup, tidak bergunjing sehari sanggup? Tidak yakin saya. Kadang sedang tadarus itu menceritakan kue orang aja kerjanya Bu. Kan terdengar di luar tuh Pak, sambil dia tadarus nunggu dia ngaji itu. Tidak usah beli kerupuk bawang tempat Bu Des nih lagi Kak, patah gigi palsu suami aku. Terdengar keluar.
Terdengar keluar Bu. Itulah susahnya. Jadi karena saya tahu Bu, ini payah untuk dihindari. Ini kita harus sadar juga nih Bu. Kata ibu kami mau balik ini tidak pegunjing juga sama Pak. Menggunjing amplop masjid lah kadang kalau duduk tuh. Sama aja sebetulnya Pak. Jadi tiru sifat sahabat Rasulullah. Ketika dia mau tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan beri dosa siapapun yang menjelekkan aku hari ini. Aku sedekahkan diriku untuk siapapun menceritakan keburukanku. Jangan beri mereka dosa, karena kita pun macam itu Pak. Awak pun pegunjing juga. Jadi kita tidak usah sok suci betul lah Bu, karena kita tahu ini kelemahan kita Pak. Memang payah, terbayang tak ibu-ibu duduk berlima tak bergunjing. Tuh hambar tuh Pak, payah tuh Pak, susah tuh Bu, tak mungkin rasanya lah. Walaupun kadang pakai kata-kata ini, aku bukan menjelek-jelekkan orang ya Kak ya, memang tak boleh sebetulnya itu. Datang kakak yang penasaran, tak apa-apa lah Bu, kalau memang nyata tak apa-apa. Kan inilah gaya karena penasaran Pak. Jadi pahami karakter orang supaya kita bisa memaklumi apa yang mereka lakukan. Secara tidak langsung yang dilakukan Rasulullah inilah keuntungan orang yang belajar psikologi Pak. Orang psikologi itu Bu, payah mancing emosinya, karena dia paham Pak, dia mempelajari hal ini, harus paham dengan karakter orang. Mengenai pertanyaannya ini dijawablah oleh Rasulullah, jika engkau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, sembah Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun. Kata-kata ini mudah Bu, sering kita dengar. Menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun, itu memang kita zaman sekarang udah tidak ada lagi nyembah pohon, kita tidak ada lagi nyembah batu, tapi kita banyak yang menyembah jabatan. Kadang ini sudah dianggap maklum Pak. Jadi Ustadz, suami saya bisa duduk di jabatan itu, tapi ada yang minta 200 juta. Ini kan salah satu contoh yang sudah halal menurut kita nih Pak. Saya bilang, ibu cerita 200 juta ke saya ini pedagang Bu, besar 200 juta itu kalau dalam pikiran saya. Atau tidak pun pedagang, ibu kerjasama aja sama peternak, bagi dua hasilnya itu lebih besar dan berkah, karena ibu akan melalui fase ada nanti rugi, binatang ternaknya mati. Jadi ibu makin dekat sama Allah ini ya, daripada ibu paksa seperti ini. Udah zamannya nih Ustaz, tidak bisa kita lagi kalau baik-baik aja, tidak bisa duduk nanti suami saya. Saya ceritakanlah sama dia Bu, banyak pejabat di Provinsi Riau ini yang mereka itu ahli. Orang kalau sudah ahli dalam bidangnya tanpa membayar malah diminta. Itu bedanya Pak. Jadi jangan kita mengira semua pejabat ini aneh-aneh kelakuannya Bu. Ada mereka memang ahli dalam bidang itu, bidang tata kota, bidang ini, bidang itu tuh mereka tidak membayar malah ditarik Pak, diminta. Jadi tugas kita apa? Jadilah ahli. Kalau kita sudah ahli, kita akan dicari orang tanpa harus membayar. Atau jadilah orang yang berprestasi. Orang berprestasi itu kadang dibujuk lagi Pak. Di kantor kami aja lah ya, pokok di bagian mana aja nanti bisa. Itu kalau orang berprestasi, orang ahli. Jadi kita ini dituntut, kalau anak itu pokoknya kamu ahli, kamu di satu bidang, maka kamu akan dicari orang. Kalau tidak, kamu harus membayar nanti untuk mendapatkan jabatan. Kata-kata Ustadz itu memang betul Ustadz, tapi bisa stuck apa saya? Ya udah, itu terserah ibu. Kalau ke saya ibu cerita, tentu saya membantahnya, disebabkan saya tidak melakukan hal itu dan itu tidak bidang saya. Tapi kalau ibu cerita ke orang kebanyakan, itu hal yang wajar, nama ada zamannya seperti itu. Mungkin pun diantara kita nganggap itu hal yang biasa Pak. Jadi dibayarnya lah jabatan itu Bu, duduklah suaminya. Dalam waktu 1 tahun perkembangan harta cukup signifikan Pak, banyak hartanya. Saya tidak mengatakan suaminya korupsi, tidak, karena kan banyak juga Pak, uang tinjuan, tamparan, sikutan, tendangan. Jadi macam-macam lah duitnya, kaya lah dia dengan jabatannya itu. Menangislah ibu tuh ketemu saya lagi. Apalagi yang ibu tangiskan? Apa yang ibu inginkan sudah dapat.
Dalam 10 hari dia kerja Ustaz, 3 hari cuman dia di rumah, terlalu sibuk betul dia. Ibu terimalah konsekuensi ini, kan balasannya dapat kekayaan, kemewahan. Saya sangka ya dia dinas luar Ustaz, lupa bercewek dia Ustaz. Lah selesai. Saya heran Ustaz, suami saya ini PNS kok sering Kapolres nelpon dia. Dia curiga juga saya tuh Ustaz. Suami saya ini PNS, kenapa Kapolres sering nelpon dia? Kalau udah Kapolres nelpon dia bisik-bisik. Pas dia mandi Ustaz, nelpon lah Kapolres nih. Saya angkat, rupanya cewek Ustaz. Ditukar suaminya tuh bu, nama cewek itu jadi Kapolres supaya ndak curiga istrinya. Sakit hati saya Ustaz, saya ambil HP ya, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres. Sejak itulah berkelahi terus kami. Dan ibu tuh sampai hari ini sebentar check up awal bros, check up ini, belum ngambil obat ini, udah Pak sakit terus Pak, tidak ada yang sehat lagi sejak kejadian itu. Jadi sesuatu yang salah tuh Pak akan menyalahlah semuanya, jadinya akan kena lah buahnya, buah busuknya itu kepada masalah lainnya. Jadi ini yang banyak terjadi nih Bu, orang menyembah jabatan. Ada yang jadi penyembah uang. Nah, yang penyembah uang ini pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu mengenai ada ada caleg yang mau maju. Ada kan di Pekanbaru ini ada ibu-ibu nih Bu, 2 kali sebulan kami ini masuk. Jadi waktu Rabu pertama saya masuk, datang caleg dari partai A. Ustadz, nanti ada penyampaian visi dan misi dari Ibu caleg, dia mau maju Ibu nih. Oh ya enggak apa-apa Bu, saya senang Pak kalau makin lama dia memberikan sambutan Bu. Ceramah saya kan tinggal 5 menit lagi Pak, jadi agak terbantu juga saya. Kalau perlu masuk terus asal dia datang. Macam-macam partainya tuh Pak, ngasih kata sambutan lah Ibu nih. Pertama ibu-ibu nih tidak respon Bu, diam aja. Ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun depan, jadi mohon bantuannya. Pertama ibu-ibu tuh biasa aja wajahnya, kan saya duduk di depan, ini kan dibuka, jadi nampak saya wajah ibu-ibu ini tidak respon. Tapi setelah ibu ini mengatakan, Bu, saya kemari membawa sembako 5 kg beras, 1 telur, 1 papan telur, Indomie 1 kardus, ada juga ikan sarden mereknya Mili ya Bu, bukan karamel. Gitu lah tuh Pak, karena dia tahu Mili yang paling mahal. Jadi nanti tolong diterima ya Bu, namanya udah dicatat ya Bu Emma ya. Nah itu family Bu Emma nih Pak calegnya. Udah selesai dibagi-bagi. Apakah ibu-ibu mau memilih saya untuk tahun depan? Iya Bu, pokok kami memilih Ibu. Ajarkan kami cara mencoblosnya. Ada semangat lah ibu tuh menunjukkan cara mencoblos ya Bu ya. Rabu ketiga saya masuk lagi Pak, ada lagi caleg masuk. Apakah ibu-ibu udah punya seragam? Belum Bu. Nah, saya ada bawa bahan itu Bu, nanti ada yang ngukur, kita jahit, nanti saya bayarkan. Oh tuh langsung sumringah wajah ibu-ibu tuh Pak. Selain seragam, saya juga membawa sembako Bu. Dedi tolong diambil di mobil Ibu, sopir Ibu caleg nih Bu. Nah, diambil lah. Semua nama udah dicatat ya Bu Rita. Ini family Bu Rita lagi Pak. Nah, yang family Bu Emma tuh Bu ngamuk nih, males tengok. Udah apa kemarin. Nah, selain sembako ini ibu-ibu, saya juga ada sedikit rezeki. Masing-masing ibu-ibu akan mendapatkan Rp200.000. Ibu sudi menolong saya besok milih? Iya Bu, kami pokoknya milih Ibu. Nah, duit merubah segalanya Pak. Saya di depan tidak tahan, saya mau ketawa Bu. Ibu-ibu tuh berkelahi dia sama dia jadinya. Datang yang family caleg yang kemarin, tidak boleh kayak gitu Kak, kita kan udah janji kemarin milih Ibu tuh. Apa kau nih 200.000 lagi tambah seragam, nampak kelahi dari depan. Nah itulah dahsyatnya duit merubah orang Pak. Jadi ngeri nih Bu, kita tidak nyembah batu tidak, tapi nyembah duit, nyembah pasangan hidup. Nah itu banyak tuh. Orang yang nyembah pasangan hidup ini Bu ya,
kok sampai ada kalimatnya lah gitu Pak ya. Kalau misalnya abang meninggal bang, kepada siapa lah aku menyandarkan diri aku. Itu kan udah menganggap suami selain Allah atau tidak apa sekali Bu. Pokoknya dia benar-benar apa kata pasangan hidup dia diikutkan ya. Makanya banyak laki-laki itu tergelincir gitu Bu. Dari 20 orang laki-laki 20 orang yang sakit jantung, 16 itu laki-laki, cuma 4 perempuan. Jadi laki-laki ini yang banyak kena jantung Pak. Abang tengok suami siapa tuh pangkat rendah, tengok dari rehab teras dia. Ini awak kaya, pangkat tinggi nggak bisa. Itu dia yang buat jantung suami naik itu Bu. Dia melepaskan masalah aja, akhirnya mainlah suaminya. Main di kantor suaminya, ibu tahu ndak betapa berdenyutnya jantung menjelang pemeriksaan tuh Pak. Itu tuh yang banyak laki-laki kena sakit jantung Pak. Pergi dia ke toko bangunan, Pak nanti tolong kasih kwitansi kosong ya Pak ya, biar saya isi angkanya. Nanti kalau ditelepon orang kantor saya bilang segitu. Menjelang itu tuh selesai Bu, jantung berdenyut Pak, ndak tenak tidur malam. Belum lagi ini nanti menelpon belum, itu tuh yang banyak buat laki-laki itu jantung. Perempuan apa enak tidurnya Pak. Yang kena masalah kan suaminya. Jadi maka perempuan tuh sehat-sehat jantungnya Bu, dia melepaskan aja. Yang berpikir yang laki-laki ini Pak, dia yang akan angka-angka, dia yang akan kena panggil, dia yang kena merasakannya. Dan laki-laki selalu pasang badan, istri saya tidak terlibat, istri saya tidak terlibat. Itu laki-laki Pak. Tidak ada yang bilang dia istri saya yang nyuruh saya, dia juga kena lagi. Kamu kan suami, kamu pemimpin, kena juga. Bagus nak ngomong lagi kan Pak. Jadi ini Bu, orang-orang sholat masih banyak melakukan ini. Jadi kalau kita udah menyembah Allah tuh udahlah, tundukkan nafsu kita untuk ikut kepada Allah, ajak dia dialog Pak. Macam kami ustadz-ustadz ini kan banyak juga jadi penyembah uang Pak. Saya kan udah pernah ceritakan sama Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Pak. Tanggal 20 Ba'da Isya bisa di kampung kami Ustadz. Bentar Pak, saya lihat dulu. Alhamdulillah bisa nih Pak. Tapi minta maaf nih Ustadz, kami tidak bisa ngasih amplop besar. Dari suara pengurus saja kita tahu Bu, ini sedikit amplopnya Pak, karena ramah betul. Tak apa-apa Pak, tidak usah itu Pak pikirkan. Alhamdulillah, makasih banyak lah Ustadz. Sama-sama Pak. Selesai yang pertama nelfon, sejam kemudian nelfon yang kedua. Tak, ini berarti besar amplopnya itu Pak. Kalau gitu nada jamaahnya Pak, tuh kepercayaan dirinya sangat tinggi itu Bu. Bisa di kampung kami Ustaz, hari Jumat tanggal 20 Ba'da Isya. Minta maaf saya Pak, udah ada jadwal nih di waktu yang sama. Itulah Ustaz, mendadak pula pengurus nyuruh saya nelfon. Kata pengurus itu kalau Ustaz bisa sekitar 7 juta. Terus tunggu dulu Pak, dia jam berapa tadi itu Pak? Itu Pak, ngeri enggak tuh Bu. Jadi segalanya kita ini sekarang Bu, mau Ustadz, mau jamaah, apalagi Ustadz ini ngolah pakai dalil lagi Bu. Kan ngajak-ngajak orang umroh tuh Pak kan. Nanti kita akan pakai kereta cepat ibu-ibu. Rupa sampai di Mekah sejauh-jauhnya orang jalan kaki dibuatnya Pak. Macam mana nih Ustadz? Dia kadang segala musibah yang menimpa kita Bapak Ibu, itu semua qadarullah. Padahal memang dia nipu Pak, kan supaya orang banyak masuk tempat dia. Itu banyak loh Pak, ngolah pakai dalil lagi Bu. Makanya besok hukuman kami ini yang paling berat, menarik-narik usus di neraka. Datang orang bilang, Ustadz kan ngajak kami kebaikan dulu. Ya saya ngajak baik tapi saya tidak melakukannya. Itulah besok entah saya adalah dalam itu mungkin doakanlah Pak ya supaya enggak ya. Kadang kami ini ngomong pandai Bu, bersedekahlah Bapak Ibu lewat kotak infak, diam aja Ustadz nih kadang Pak, orang suruh sedekah. Terperhatikan kadang sama jamaah nih Pak, jamaah nih kan jeli juga. Aku udah 3 kali aku perhatikan Ustadz nih Pak, saya lewat kotak infak diam, tapi ceramah sedekah bukan main berapi-api lagi. Memang iya Pak, saya pernah ceramah Bu, 100 pasang sendal orang di masjid. Kenapa sendal kita yang hilang? Seharusnya kita introspeksi diri, berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah sendal saya hilang Pak, wah berarti untuk saya dari kajian ini malu. Saya tidak mau saya bilang sama pengurus masjid Bu, malu saya Pak. Dia saya lagi tidak saya cari-cari betul sendal tuh, kok nampak sama orang nanti Pak kan. Jadi kadang kita sendiri itu Bu masih ada penyembahan seperti itu tanpa kita sadari.
Kalau yang menyembah pohon, nyembah kuburan tuh Pak ya, dia masih halus-halus nih Pak, tidak begitu kelihatan, kecuali di beberapa daerah gitu ya Pak ya. Yang nyembah-nyembah kuburan tuh masih banyak Bu. Orang ke kuburan itu mendoakan ahli kubur Pak ya. Ini yang meminta tuh banyak. Saya pernah jumpa beberapa kertas permintaan di kubur seorang mufti Pak di Tembilahan. Dan ada juga juru kuncinya Bu yang membuat cerita bobo, cerita Nanda, itu Pak ya. Ada orang setelah dia pulang dari sini dia tidak dapat anak, yang tidak dapat jabatan. Itulah cerita yang mereka karang turun temurun sehingga kotak infak itu penuh Pak. Dan di kuburan itu banyak. Dan itu di zaman sekarang loh Bu. Jadi memang yang seperti itu masih banyak juga, dengan alasan-alasan ya kita kan dia orang soleh, mana tahu lewat dia doa kita dikabulkan, kan ada istilah tawasul. Nah itu bukan tawasul, kalau yang seperti itu bukan tawasul. Nah jadi ini masih banyak juga. Nah ini yang pertama Pak, kalau sembah Allah jangan sekutukan dia dengan apapun.